Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Ada yang tidak masuk teman-teman kalian? Oh, semuanya masuk. Ya, bagus ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita tepuk apa kabar dulu. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria, bergembira, hore. Oh, ibu lihat mejanya Sania bengkok ya. Ayo kita rapikan dulu mejanya. Geser sedikit Sania. Ya, udah rapi mejanya ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak hafal lagunya? Iya, bagus, hafal semuanya ya. Yuk kita mulai lagu Indonesia Raya-nya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan lagu Dari Sabang sampai Merauke. Ya, sudah. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 3 ya, melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 tentang tugasku sehari-hari. Apa saja tugas kalian sehari-hari di rumah? Ada yang tahu? Iya, pinter. Tugas kita biasanya di rumah ngapain? Iya, membantu orang tua. Habis itu membantu ayah, ibu. Ada yang pernah belajar di rumah? Oh iya, Deva pinter ya, belajar di rumah, bagus, itu rajin, tugas siswa memang belajar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ada yang ingat apa yang dilakukan Siti pada pembelajaran 2? Siapa yang tak ingat? Iya, bagus, Siti berolahraga ya. Siti berolahraga, kemudian Siti juga belajar memukul, melempar bola. Nah, itu juga merupakan salah satu kegiatan kita sehari-hari di rumah ya. Nah, pada pelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengamati gambar yang disajikan ya anak-anak. Anak-anak mampu memahami teks, menemukan kosakata, dan menemukan makna kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi di rumah. Yang kedua, mengamati gambar dan teks yang disajikan. Siswa sekalian mampu memahami perbedaan pekerjaan antar individu di rumah dan mampu mengelompokkan individu di rumah berdasarkan pekerjaannya. Nah, dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak mengamati gambar dan teks yang disajikan agar dapat menyebutkan nilai pecahan uang. Anak-anak juga dapat membandingkan nilai pecahan uang, serta anak-anak sekalian dapat mengurutkan nilai pecahan uang ya. Dan anak-anak juga diharapkan memiliki karakter yang religius, mandiri, gotong royong, dan integritas. Anak-anak, kalau pagi biasanya bangun jam berapa? Ada yang bangun jam 5? Wih, pagi sekali ya bangun jam 5. Terus jam 6? Ya, jam 6 itu wajar bangun jam 6 ya anak-anak. Ada yang pernah bangun terlambat? Oh, ayo jujur, pasti ada yang pernah bangun terlambat. Nggak mungkin semuanya nggak terlambat bangunnya, pernah pasti ya. Ayo jujur. Iya, Deva ya.
Bangunnya terlambat. Tidak boleh ya bangun terlambat. Diusahakan kita bangun pagi-pagi. Kenapa kita bangun pagi-pagi? Agar di waktu pagi itu kita mempunyai waktu yang luang. Kita bisa membantu orang tua kita. Kita bisa menyiapkan hal-hal yang kita bawa untuk pergi ke sekolah biar tidak barang-barangnya ketinggalan. Habis itu kalau bangun, anak-anak ada nggak yang merapikan tempat tidur? Ada? Iya, bagus. Anak-anak kalau bangun pagi, hal yang pertama kita lakukan adalah merapikan tempat tidur agar tempat tidur kita menjadi rapi dan bersih ya anak-anak. Dan juga ada pas bangun pagi itu anak-anak mandi, kemudian sembahyang ya. Siapa yang pernah biasanya mandi langsung sembahyang? Ya, bagus. Bagus ya Fania. Kita harus ingat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Itu namanya sikap yang religius ya anak-anak ya. Sikap yang ingat akan Tuhan bahwa kita diciptakan dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anak coba buka buku kalian. Coba buka buku kalian halaman 19. Coba kalian perhatikan halaman ini ya 19. Tugasku di pagi hari. Coba kalian perhatikan ini. Ayo mengamati. Lihat gambar-gambarnya. Siti sedang melakukan apa di sini? Iya, bagus sekali. Siti sedang membantu ibunya memasak ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian baca yang di bawahnya. Yang ini ya, coba kalian baca anak-anak yang ini ya. Coba baca di bawahnya. Oke, mulai membaca. Ayo. Nah, setelah kalian membaca ini, apa yang dilakukan Siti dan keluarganya di pagi hari? Ayo, siapa yang bisa katakannya? Siapa yang bisa? Iya, bagus, benar. Siti membantu ibunya memasak. Apalagi ada yang tahu? Ya, ayo. Iya, ayahnya Siti dan Ali mencuci sepeda motor. Nah, setelah kalian membaca anak-anak, kalian kan sudah tahu pekerjaannya Siti dan keluarganya Siti ya. Ada yang tidak mengerti? Anak-anak ada yang tidak mengerti? Ayo angkat tangan. Nah, banyak yang tidak. Ada yang beberapa yang tidak mengerti ya. Ada yang berapa? 1, 2, 3. Oke, sekarang coba kalian tuliskan hal-hal yang kalian tidak mengerti itu di buku kalian ya, di buku tulis kalian. Oke, coba Fani coba bacakan pertanyaannya. Iya, bagus sekali pertanyaannya Fani tentang bacaan yang tidak mengerti ya. Mereka memang saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka agar cepat selesai ya. Kan pagi-pagi itu mereka bangun, mereka saling membantu pekerjaannya agar cepat selesai dan setelahnya melanjutkan aktivitas masing-masing. Nah, sekarang anak-anak ibu bagikan LKPD ya. Anak-anak isi LKPD-nya. Isi tugas-tugas apa saja yang dilakukan di rumah sesuai LKPD ya. Nah, sudah selesai mengisi LKPD-nya. Sudah, oke, kita sekarang lanjut ya. Oh iya, kita bahas dulu LKPD-nya. Setelah anak-anak mengisi LKPD masing-masing, yaitu ayah tugasnya di rumah yaitu mencari nafkah. Kemudian ibu tugasnya apa? Ibu ada yang bekerja ya ibunya. Siapa yang ibunya bekerja?
Oh iya, ada ya. Bisa ya ibunya bekerja ya. Terus ada juga yang ibu rumah tangga biasa, tidak bekerja, dia hanya mengurus rumah aja. Siapa yang ibu rumah tangga ibunya yang tidak bekerja? Iya, benar Reva ya. Iya, itu dia. Kalau anak apa tugasnya? Salah satu tugas yang paling utama sebagai seorang anak adalah kita harus belajar. Ya. Habis itu membantu orang tua di rumah. Nah, sekarang dari hal-hal yang kalian pelajari tadi dari awal, dari membaca, dari mengisi LKPD, ada tidak kata-kata kalian yang tidak mengerti? Ibu sekarang siapkan kamus online ya. Kamus online itu dapat diakses melalui handphone atau tidak laptop yang ada jaringan internetnya, melalui website yang namanya Typo Online. Nah, Typo Online itu contohnya ini ya anak-anak. Ini Typo Online. Bisa diakses melalui HP dan laptop yang ada jaringan internetnya. Sekarang ibu kasih contoh kata individu. Individu yang muncul di sini artinya satu orang atau seseorang yang berada dalam kepentingan bersama disebut individu ya. Kalau dua orang yang di tempat yang sama tapi tidak memiliki kepentingan yang sama, itu tidak dinamakan individu ya anak-anak ya. Iya. Nah, keluarga sekarang, siapa keluarga? Keluarga apa artinya keluarga? Ada yang tahu? Iya, kita cari di sini ya di Typo Online-nya. Keluarga. Keluarga adalah orang yang tinggal di dalam rumah kita, menjadi di dalam satu rumah yang terdiri dari biasanya itu ayah, ibu, anak, ada kakek juga nenek, terkadang juga ada paman dan bibi ya anak-anak. Itu namanya keluarga. Nah anak-anak, kalian pernah mengakses handphone? Belum pernah? Ya nanti boleh minta tolong di rumah. Kalau kalian tidak bisa, boleh minta tolong orang tua di rumah untuk akses. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dong. Kata ibu guru ada kamus online, katanya kamus KBI online, kamus besar bahasa Indonesia online yang namanya Typo. Tolong dong cariin saya tidak mengerti dengan kata ini. Bisa kalian minta tolong ibu di rumah atau bapak di rumah untuk mencarikan ya. Selain kamus online, kalian juga bisa menggunakan kamus yang offline, yang cetak ya. Kamus besar bahasa Indonesia yang pada kesempatan ini ibu contohkan kamus yang online ya. Nah, habis kalian mencari kosakata, mencari arti dari kosakata, sekarang anak-anak buat kalimat berdasarkan contoh gambar yang ini ya anak-anak ya. Nih. Di sini juga ada sambungannya, yang ini sama yang ini buat kalimatnya ya. Kerjakan di buku tulis kalian. Sudah selesai buat kalimatnya. Sekarang kita bahas. Siapa yang tahu ini gambar orang ngapain? Orang buat apa? Iya benar, Siti sedang membantu ibunya memasak ini ya. Kalau yang ini ayahnya Siti sedang mencuci motor. Selain ayahnya Siti, coba lihat, jangan terpaku pada bacaan yang tadi. Siapa yang bisa menyebutkan lagi ini orang gambar apa? Benar, cuci motor. Tapi siapa yang cuci motor selain ayahnya Siti? Ayahnya Doni, benar. Ayahnya Doni sedang mencuci motor. Kalau di bawahnya, selain Ali yang cuci motor, bagus, sedang cuci motor juga bisa ya. Jadi kalian lebih kreatif berpikir ya, jangan terpaku pada bacaan. Nah, sekarang anak-anak akan
akan belajar tentang mata uang. Siapa yang pernah lihat uang? Mata uang, siapa yang pernah lihat uang? Siapa yang tahu? Iya, benar. Untuk apa biasanya uang kalian gunakan? Iya, untuk belanja ya. Nah, ini Ibu tunjukkan jenis-jenis uang. Dari yang paling kecil, ini uang berapa? Ini uang 500 rupiah, bener 500 rupiah. Ini uang logam atau uang kertas? Uang logam. Ya, kalau ini uang berapa? 2000, bener ini 2000. Ini mata uang yang asli. Ini 10.000, ini 5.000. Ya, ini 5.000. Ini, ayo, siapa yang mau ini? Ibu juga mau ya. Ini uang 50.000. Nah, anak-anak sekarang, sekarang anak-anak lihat halaman 22 ya. Ini. Di sini ada uang 1.000, uang kertas ya. Di sini ada uang 1.000, uang 2.000, uang 5.000 dan uang 100. Ini coba perhatikan nih. Nah, sekarang kita menjelaskan membandingkan nilai mata uang ya. Uang 1.000 sama uang 200 rupiah, mana yang lebih besar? Uang 1.000 ya. Kalau ini uang 2.000 sama uang 500, mana yang lebih besar? 2.000 ya, anak-anak pinter sekali. Kalau ini mana yang lebih besar? 50.000 atau 10.000? Benar ya, 50.000. Nah, yang di sini lagi kita kembali ke buku lagi. Kalau uang 5.000 sama uang 1.000, mana yang lebih besar? Benar, uang 5.000. Kalau uang 2.000 sama 5.000, mana yang lebih besar? Uang 5.000. Ya, pintar sekali anak-anak ya. Anak-anak sudah bisa membandingkan nilai mata uang. Sekarang Ibu kasih tugas buat kalian semua ya. Buka bukunya halaman 24. Halaman 24. Kerjakan bandingkan pecahan mata uang berikut. Urutkan dari nilai yang paling kecil. Ya, anak-anak silahkan kerjakan. Nah, sudah ya, kalian sudah selesai mengerjakannya. Oh sudah ya, kumpul. Iya. Oke, kalian sudah belajar hari ini, kalian sudah tahu mengenai nilai mata uang tadi ya. Nah, sekarang kita simpulkan tentang pembelajaran materi hari ini. Ya. Ya, apa saja yang kita pelajari tadi hari ini anak-anak? Yang pertama sekali apa? Iya, tadi kita mengamati gambar ya, mengamati gambar kegiatan apa saja yang keluarganya Siti lakukan di pagi hari ya. Ada apa saja tadi? Bangun tidur. Siti bangun tidur tadi ya, pagi-pagi ya, bangun tidur. Habis itu Siti ngapain? Siti membantu ibunya memasak. Habis itu Ali dan ayahnya Ali mencuci motor. Dan anak-anak jadinya paham apa saja kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Ada juga tadi dia Siti sebelum dia melakukan aktivitas, dia bangun tidur. Habis itu dia sembahyang bersama keluarganya ya. Setelah itu baru dia melaksanakan aktivitasnya pagi-pagi. Kemudian juga tadi anak-anak mencari kosakata melalui typo online ya, Ibu yang kasih tunjuk kalian mengenai mencari kosakata pada kamus online ya. Oke, anak-anak juga sudah tahu tadi kata individu, kata keluarga ya. Bagi anak-anak yang tidak mengerti tentang
kata-kata bahasa Indonesia yang kalian tidak ketahui, kalian bisa cari di kamus online, di typo online tersebut. Bisa juga melalui kamus cetak ya, karena kita tidak punya kamus cetaknya, jadi kita pakai kamus online yang lebih simpel dan lebih praktis. Nah, yang terakhir tadi anak-anak mempelajari nilai mata uang ya. Anak-anak bisa menyebutkan nilai mata uang. Uang apa saja tadi ada? Iya, uang 1000, uang 500, uang 2000, sampai uang 100.000. Walaupun digambar ya uang 100.000-nya, setidaknya kalian tahu ya. Terus kalian juga sudah membandingkan nilai mata uang. Kalian tahu mata uang yang lebih besar yang mana ya. Setelah itu kalian juga tahu kalian biasanya menggunakan uang untuk apa? Untuk belanja sehari-hari ya. Kalau nggak ada mata uang, kalau tidak ada uang, kalian tidak bisa belanja ya. Anak-anak, tentang materi yang tadi Ibu tanya sekali lagi ya sebelum penutup ya. Ibu tanya, ada yang tidak mengerti tentang materi yang tadi? Semua sudah mengerti? Benar, sudah mengerti. Oke, karena semuanya sudah mengerti, kita tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang tugasku sehari-hari di rumah? Bagaimana perasaan kalian? Senang? Benar, senang. Benar ya, senang. Apalagi happy ya, sama itu artinya senang juga. Gembira ya, ceria, dan semangat lagi untuk belajar ke depannya ya. Nah, pada kegiatan selanjutnya, pada pertemuan berikutnya, anak-anak masih tentang kegiatan tugasku sehari-hari di rumah, yaitu pembelajaran 4. Anak-anak pelajari ya buku tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, masih tentang kegiatan ekonomi di rumah. Anak-anak baca di rumah ya. Nah, hari ini Ibu akan berikan PR ya, biar kalian baca di rumah. PR-nya berikan contoh di mana saja orang-orang menggunakan uang mereka untuk berbelanja. Oke, nanti PR-nya dikumpul di pertemuan berikutnya ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah Putri Cening Ayu. Putri Cening Ayu. Iya, sudah, itu tadi lagu daerah Putri Cening Ayu. Anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena sudah belajar hari ini. Selamat pagi.